Dua jenis fitoplankton, yang pertama yaitu Ciliata. Adapun spesies dari Ciliata yaitu Paramecium canudatum yang berbentuk seperti sendal jepit berukuran kira-kira 250 mikron yang memiliki celah mulut pada membran plasma dan selnya yang ditutupi oleh pelikel. Sel yang terdiri dari dua inti yaitu inti kecil dan inti besar serta reproduksi secara aseksual dengan membelah diri, sedangkan reproduksi secara seksual dengan konjungsi. Kedua dari fitoplankton yaitu Cyanobacteria. Adapun spesiesnya yaitu Hormogonales. Hormogonales merupakan sel-sel yang berkoloni yang berbentuk benang yang diselimuti oleh suatu membran. Benang-benang tersebut melekat pada substratnya dan tidak bercabang. Jarang mempunyai percabangan sejati atau sering memiliki percabangan semu. Benang-benang ini selalu membentuk hormogenium. Benang ini hanya mempunyai satu membran dan ia tinggal di laut serta reproduksi secara seksual. Baik, saya di sini akan menjelaskan dua jenis zooplankton. Yang pertama Polyeta, spesies dari Nereis. Adapun klasifikasi dari Nereis yaitu Kingdom Amalia kelas Polyeta. Adapun ciri-cirinya yaitu dua buah antena, dua buah pal, dan 4 pasang mata yang berukuran relatif besar dan 4 pasang liang pasir yang hanya menyembulkan kepala di atas permukaan pasir dan berenang di dalam Anthozoa, ubur-ubur kotak, dan Hydrozoa, sebuah kelompok keanekaragaman yang terdiri dari sebuah nidaria air laut dan air tawar. Beberapa kelompok hewan ini juga dianggap sebagai kelas tersendiri seperti ubur-ubur tangkai. Dua jenis fitoplankton. Yang pertama, Basilariopoziae, filum Chrysophyta, ordo Centroles, famili Cytoceros, spesies Cytoceros sp. Cytoceros merupakan mikroalga yang memiliki dinding sel yang dibentuk dari silika. Cytoceros mampu hidup pada kisaran suhu yang tinggi, pada suhu air 400 derajat Celcius. Cytoceros bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan pembelahan sel, dan seksual dengan pembentukan auspora. Yang kedua, Basilariopoziae, filum Ostrophyta, ordo Basilariales, genus Basilaria, spesies Basilaria. Basilaria sp umumnya berwarna kecoklatan atau kekuningan karena memiliki klorofil A dan klorofil C yang terdapat pada plastida. Basilaria aslinya mendiami perairan baik di laut, payau, ataupun air tawar. Perkembangbiakannya pada umumnya dengan pembelahan sel. Sebuah sel induk akan membelah menjadi dua buah sel anak. Dua jenis dan spesies zooplankton yaitu Crustacea, filum Arthropoda, ordo Copepoda, famili Opepodidae, genus Nauplius. Nauplius merupakan larva tingkat pertama. Nauplius memiliki 3 pasang umbai-umbai. Ciri-ciri spesies ini memiliki bentuk tubuh bulat lonjong dengan warna yang transparan, memiliki 3 pasang kaki. Nauplius hidup di air tawar maupun payau. Nauplius mampu mengeluarkan 50.000 hingga 1 juta telur yang mampu menetas setelah 24 jam menjadi larva. Yang kedua, Monogonantha, filum Rotifera, ordo Ploima, famili Synchaetidae, genus Vulgaris. Vulgaris merupakan Rotifera yang memiliki 4 korona yang bersila mengelilingi daerah mulutnya. Ciri-ciri spesies ini memiliki bentuk mirip lalat. Di bagian arterior terdapat 2 bentukan seperti tanduk dan terdapat bulu-bulu di ujung dan di sekelilingnya. Vulgaria mengandung 2 jenis betina yang bereproduksi. Telur yang dibuahi juga disebut dengan telur diapaus atau telur istirahat dan dapat bertahan untuk waktu yang lama tanpa menetas. Fitoplankton. 1. Clostridium sp. Klasifikasi Kingdom Protista, Division Chlorophyta, kelas Gymnopeciae, order Desmidiales, famili Clostridiaceae, genus Clostridium. Clostridium memiliki bentuk tubuh seperti bulan sabit, sel berbentuk lancet. Bentuk tepi ventral lurus dan tepi dorsal melengkung serta membengkak pada bagian tengah. Bentuk apeks ujung runcing. Clostridium hidup di perairan payau dan perairan air tawar. Clostridium dapat melakukan perkembangbiakan dengan 2 cara, yaitu seksual dan aseksual. Yang kedua, Peridinium sp. Peridinium memiliki karakteristik dinding sel kaku dan tebal. Selnya diselubungi lempengan selulosa, terdapat alur melintang yang melingkari sel. Sel berbentuk bulat dengan ukuran 13-30 mikrometer serta memiliki flagel. Pada permukaan sel terdapat lempengan selulosa yang umumnya berbentuk heksagonal dan membungkus sel. Di sisi lain, kebanyakan reproduksi secara seksual. Kebanyakan spesies Peridinium ditemukan di perairan tawar atau payau. Klasifikasinya itu Kingdom Protozoa, filum Mosazoa, kelas Dinopeciae, ordo Peridinales, famili Peridiniaceae, genus Peridinium. Selanjutnya adalah dari zooplankton. Yang pertama, Procambarus clarki, klasifikasi Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Malacostraca, famili Cambridae, genus Procambarus, spesies Procambarus clarki. Spesies ini memiliki kaki jalan 3-4 pasang dengan kepala memanjang dan menyempit pada bagian depan. Procambarus clarki menghuni habitat air tawar seperti sungai, danau, kolam, kanal, dan rawa-rawa.
Yang kedua, Sicilia serrata klasifikasi. Kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Malocastraca, ordo Decapoda, famili Portunidae, genus Cilia. Siklus hidup meliputi 4 tahap perkembangan, yaitu tahap larva, tahap megalopa, tahap kepiting muda, dan tahap kepiting dewasa. Kepiting bakau memiliki bentuk karapaks bulat memanjang dan agak kecembung. Abdomen terletak pada bagian tengah rongga dada dengan bentuk tutup yang berbeda antar jenis kelamin. Memiliki sepasang celiped, 3 pasang kaki jalan, dan sepasang kaki renang. Mulut terdiri atas 3 pasang rahang tambahan, berbentuk lempengan dan rongga mulut. Memiliki sepasang antena serta memiliki sepasang mata. Klasifikasi Chlorososum sp. Domain Eukariota, kerajaan Plantae, divisi Chlorophyta, kelas Chlorophyceae, ordo Chlorococales, famili Chlorococacea, genus Chlorososum, spesies Chlorososum sp. Chlorososum sp adalah ganggang hijau bersel tunggal yang hidup di air tawar, berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan Chlorososum secara vegetatif adalah dengan membentuk zoospora. Klasifikasi Gomphonema sp. Kingdom Diatomea, filum Basilariopitina, kelas Basilariopisciae, ordo Cymbalales, famili Gomphonemaceae, genus Gomphonema, spesies Gomphonema sp. Gomphonema sp merupakan jenis diatom epilitik yang mampu hidup pada kondisi lingkungan dengan UVR ultraviolet radiation tinggi. Keberadaan Gomphonema sp juga mengindikasikan bahwa telah terjadi pencemaran sedang pada perairan tersebut. Klasifikasi Daphnia sp. Filum Arthropoda, subfilum Crustacea, klasis Branchiopoda, subklasis Diplostrasa, ordo Cladochera, subordo Eucladocera, familia Daphnidae, subfamilia Daphnoidea, genus Daphnia sp. Daphnia sp adalah komponen utama zooplankton air tawar. Daphnia sp memiliki tubuh transparan sehingga organ tubuh bagian dalam terlihat jelas. Pada bagian kepala terdapat mata majemuk, oculus, dan 2 pasang antena, yaitu antena pertama dan antena kedua yang bercabang dengan panjang mencapai setengah atau lebih dari panjang tubuh yang berfungsi untuk berenang. Klasifikasi Cyclops sp. Filum Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Copepoda, famili Cyclopoidea, genus Cyclops, spesies Cyclops sp. Cyclops merupakan predator juga inang perantara dari cacing, senga, dan Marsipometra. Berukuran berkisar panjang dari 1/2 sampai 5 mikrometer. Bagian depan luas oval terdiri dari kepala dan 5 segmen toraks pertama. Bagian belakang terdiri dari segmen toraks ke-6 dan 4 segmen plantonis tanpa kaki. 2 pelengkap ekor proyek dari belakang, memiliki 5 pasang kaki, dan memiliki 2 antena, di mana antena pertama digunakan oleh jantan untuk mencengkram betina. Plankton, yaitu yang pertama klasifikasi Planktonema sp, yaitu bakteri, filum Cyanobacteria, kelas Cyanobacteria, ordo Oscillatoreales, famili Oscillotrichae, genus Planktonema, spesies Planktonema sp. Planktonema ini memiliki cabang, biasanya berwarna biru atau berwarna hijau, dan memiliki benang yang diameter 0,1 mikron, sehingga mereka bisa mengandung seperti dari sebuah bakteri baik inti maupun pestisida. Yang kedua itu adalah klasifikasi Pegium spirulatum, kingdom Chlorophyta, kelas Chlorophyceae, filum Cypnemetales, genus Pegium spirulatum. Ciri-ciri bentuknya seperti pita, famili Episcidae, ordo Pegium. Variasi spesies adalah datar atau nodular, habitatnya di air tawar atau di perairan terikat. Plankton yang pertama adalah Tropocyclop. Untuk klasifikasi spesimen Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Maxillopoda, ordo Cyclopodia, famili Cyclopodeae, genus Tropocyclop. Terdapat ekor yang bercabang. Berdasarkan subplankton ini memiliki bentuk tubuh bersegmen, memiliki 2 antena yang mengarah ke samping atas. Bagian kepala terlihat keras dan membulat. Memiliki ekor yang bercabang dan dekat ekor. Yang kedua, genus Undula. Klasifikasi spesimen adalah Kingdom Animalia, filum Arthropoda, Maxillopoda, ordo Mesopoda, famili Calanodea, genus Undil. Terdapat sepasang antena, terdapat ekor, beberapa pasang kaki. Awetan betina urasom yang terdiri dari 4 ruas terakhir mempunyai duri dan seta mengarah lurus ke bawah. Sedangkan hewan jantan memiliki tubuh agak kecil jika dibandingkan dengan yang betina.